Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salat abdin ghallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para masyayikh, para asatidz, para guru, wa nafusu bidikri, abu dan kiram, ayah saya, orang tua saya, dan guru saya, guru kita semuanya. Beliau al-karam Ustaz Al-Karim Ustaz Abdul Asram hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallah bikulli hayatin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam riayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang juga kita hormati guru kita semuanya, al-mukarram al-muhtaram Ustaz Muhammad Nadim hafizahullah wa ra'ah wa nata'ala bidul hayati. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat dan afiat. Ustaz Im dan Ali dan seluruh asatidz, seluruh tokoh yang hadir, wabil khusus pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus sahibul hajat Bapak Wufran Fauzi dan Ibu Hajah Siti Ummi Kulsum. InsyaAllah mudah-mudahan hajat sahibul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat majlis ta'lim ini seluruh urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dideratkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir semuanya, yang hadir di tempat ini atau yang hadir ada di tempat yang jauh tapi melihat, menyaksikan, mendengarkan lewat alat kecil yang ada di depan ini. Ini termasuk yang mendengarkan dari Jakarta, ini ada yang mendengarkan. Ikutannya beliau ini Ustaz Ambibal itu di Jakarta mendengarkan, dan mungkin banyak lagi di beberapa tempat. Allah, ini dengan alat yang canggih ciptaan manusia yang ada di tempat puluhan ratusan kilometer bisa mendengarkan, dan mungkin bisa dapat hidayah dari berkat majelis ini, dapat keberkahan dari majelis ini. Semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan, mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Pertama-tama saya mau tanya, saya baru datang Bondowoso. Tadi dijelaskan termasuk teriklan putra saya, anak saya mondok di Ambulu. Jadi jenengan kan dari Ambulu. Apa kabar putra saya? Tahu nih? Saya tidak tahu putra saya dari Ambulu sih. Tapi sekarang ikut Kiai Imam Bawawi ke Lampung. Ada di Lampung ya, di kemarin di London. Alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan dijadikan anak yang manfaat, yang barokah, insyaallah menjadi penerus daripada datuk-datuknya. Terima kasih barusan didoakan oleh beliau, guru kita Salatul Aslam. Mudah-mudahan menjadi seperti
Waliullah Habib Hadi Al-Hada. Alhamdulillah sama-sama. Amin, Allahumma amin. Anak kita semuanya dijadikan sholihin, sholihat yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah jenengan yang istiqomah, yang senang hadir majelis, ini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini tanda jenengan itu yang istiqomah, apalagi majlis-majlis yang mulia, yang agung seperti majlis yang didirikan oleh Waliullah Habib Akil ini yang sudah puluhan tahun, berapa? 61 tahun, insyaallah. Kurang lebih 61 tahun ini pondasinya sudah kokoh ini majlis. Anda yang dipilih oleh Allah. Ini sedikit ini. Ayo orang dulu berapa ribu? Berapa 100.000 orang dulu? Yang hadir berapa? Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tanda yang baik dari Allah, kita dikaruniakan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai akhir hayat kita suka kepada majelis ilmu, suka kepada ahli ilmu, suka kepada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk tempat ini tadi luar biasa, ada Habib Saleh Manggul, ada Habib Agi, ada Kiai Maimun Zubair, masyaallah, rahimahullah, ada tentunya para ulama besar-besar, masyaallah. Ini tanda, ya, tanda kalau yang punya tempat ada hubungan dengan mereka. Di rumah kulo kalau dengan foto ini sopo sih, ada foto siapa di rumah? Jawab masing-masing. Apa yang ada di rumah kita itu berarti kita punya hubungan dengan mereka. Kita punya keinginan untuk bersama mereka. Nah, ini di HP kita fotonya siapa yang dipakai? Fotonya siapa yang banyak? HP anak-anak kita. Oh, kalau kemarin Jalan Dunia itu yang kering, fotonya siapa yang sering ada di status anak kita? Mudah-mudahan Allah kirim kita jadi kita kepada kaum salihin, kepada para aulia Allah. Saya akan memulai majlis yang penuh barokah ini dengan sebuah kisah, yang kisah ini pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat muda, sahabat yang dia ahli dakwah bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bercerita kepada murid-muridnya para tabi'in. Satu hari murid-muridnya Sayyidina Mu'adz ini mengatakan, "Tuan, wahai sahabat Mu'adz, ceritakan dong bagaimana dahulu Nabi kalau engkau duduk dengan Nabi Muhammad SAW." Sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk penulis wahyu dan sahabat muda yang terkenal gigih di dalam berdakwah, mati-matian di dalam berdakwah, dan yang sangat disenangi dan dicintai oleh Nabi. Kalau kita belajar hadis itu banyak. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Nabi itu sering mengatakan, sering mengungkapkan, "Hai Mu'adz, saya cinta kepada kamu." Kok ibu kepada Mu'adz, kok cinta? Itu Nabi sering mengatakan seperti itu. Masya Allah, kalau sudah Nabi yang bilang, kita ini kalau ulama, ada orang soleh mengatakan, "Saya cinta kepada kau." Bagaimana sebenarnya kita? Loh, bagaimana Nabi Muhammad mengatakan aku cinta kepada kau? Sampai kata para ahli sejarah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang paling sering dibonceng Nabi Muhammad SAW. Rasul itu kalau mau musafir, mau perang, terus kendaraannya nggak cukup, itu ontanya kadang dinaiki 2 orang boncengan. Yang paling sering dibonceng kalau sudah 2 orang itu oleh Nabi Muhammad, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bercerita kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in. Pernah kata Sayyidina Mu'adz, aku sedang berada di belakang Rasulullah, sedang boncengan sama Nabi Muhammad SAW. Aku memeluk punggung Rasulullah, naik onta bersama Rasulullah di tengah-tengah padang pasir. Rasulullah menoleh kepadaku dan mengatakan, "Ya Mu'adz, ada orang itu. Hai Mu'adz, maukah engkau aku ceritakan?
Maukah aku ajak ngobrol dan aku akan ceritakan sebuah cerita? Bala ya Rasulullah. Kata Sayyidina Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Aku sangat ingin ya Rasulullah mendengarkan kisah apa ya Rasulullah. Ayo kita renungkan ini kisahnya, ceritanya Nabi Muhammad, obrolannya Nabi Muhammad SAW. Apa obrolannya Rasulullah kalau duduk di musyawarah? Kalau obrolan kita musiman ya, musim jalan dunia ya ngobrol jalan dunia ya. Mobil bentar lagi musim pilkada ya ngobrol calon ini calon itu. Ya ini obrolan kita sudah sesuai dengan pikiran kita. Musim apa nanti obrolan itu. Kalau anak-anak kecil sekarang ini lagi musim main PKD. Banyak yang lama. Kemarin saya pernah di Basim Al-Pos ceramah di mana ini daerah di banyak tempat, ada di Jember, di sekolah di gunung. Ada anak-anak di depan. Sampai orang sholat ke masjid bawa itu juga. Akhirnya Habib Basim cerita, kata Habib Basim apa? Ini dulu 20 tahun yang lalu ini hilang juga dulu permainan. 30 tahun yang lalu saya masih kecil, 25 tahun di Masjidil Haram ini sudah ada permainan. Ya mungkin yang sepuh-sepuh ini tahu ya, beberapa puluh tahun yang lalu itu dia sekarang dia lalu. Nanti sepi-sepi kan yang lain. Ya begitu dunia, isinya permainan. Dunia ini kan nama hayat dunia, la'ibun walahun, permainan dan sederhana. Si sepuh-sepuh jangan ikut main kata-kata gini, jangan orang main kata-kata mana analikan dulu. Kalau yang sepuh ikut main, saya kira banyak orang tua main itu juga. Insyaallah tadi aku gak ada kerjaannya. Jangan kalau ada kerjanya bebas putar dikir subhanallah alhamdulillah. Kita dengar obrolannya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, kata Rasulullah, ini kita bayangkan Mu'adz di belakang Nabi, naik onta di padang pasir, keronta Nabi di depan, bercerita kepada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz sambil ngantuk, sambil capek mendengarkan ceritanya Rasulullah SAW. Kita bayangkan itu saat kejadian Rasulullah. Wahai Mu'adz, ala inna lillahi malaikatan yusammal hafadhah. Hai Mu'adz, Allah itu punya malaikat-malaikat khusus. Sebagian malaikat namanya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini para jemaah, setiap orang masing-masing, saya dan jenengan dititipi atau diberi oleh Allah malaikat namanya malaikat hafadhah. Tugasnya malaikat hafadhah ini melakukan amal setiap manusia pagi dan petang dan sore. Pagi hari naik malaikat ini ke atas langit, pertama, kedua, membawa catatan amalan kita yang sudah kita kerjakan selama semalam sampai pagi. Habis subuh naik ke malaikat. Nanti amalan yang kita kerjakan dari pagi sampai sore naik lagi malaikat bawa ke atas. Kalau tukang ngirim atau tukang melaporkan amalnya manusia pagi dan sore tiap hari naik ke atas langit. Makanya kita ini makhluk yang bukan sembarangan manusia. Allah ini repot bikin manusia, khusus kita manusia. Kalau binatang-binatang atau makhluk yang lain tidak ada. Tapi kita manusia ini gak cukup dikasih malaikat raqib dan atid yang nyatet amal. Ada malaikat lagi, malaikat hafadhah namanya. Untuk saya dan ini. Karena apa? Karena memang makhluk yang mulia kita ini manusia. Repot Allah mikirkan manusia ini dan ngurus manusia sampai dikasih malaikat. Malaikat Allah tugasnya melaporkan amal siang, pagi dan sore, tiap hari. Semua amal kita, besar kecil, dilaporkan oleh malaikat, naik ke atas langit. Wahai Mu'adz, katanya baginda Nabi Muhammad SAW, ada malaikat Allah yang bawa naik amal manusia, bawa buku catatannya dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ketika nyampe di langit pertama Mu'adz, di langit pertama itu ada penjaganya, ada malaikat yang menjaga di langit tersebut. Kata malaikat penjaga langit ketika membuka pintu langit yang pertama, tunggu,
aku ini adalah malaikat yang disuruh menjaga dan untuk mensensor amal. Tidak semua amalan bisa melewati langit pertama ini. Aku harus sensor terlebih dahulu. Dan tugasku, kata malaikat, jika ada amalan orangnya tersebut memiliki riba di hari ini, tidak boleh amalannya tersebut lewat dari langit pertama ini. Idrib ala wajhi sahibi, diperiksa oleh mereka, disaring, disensor. Kalau amalan di hari tersebut yang diangkat dilaporkan oleh langit pertama ada riba, ngerasa menjadi orang, apalagi juga oleh, apalagi memfitnah orang, apalagi kata mereka nggak boleh amalan lewat. Orang yang ada ribanya nggak boleh lewat dari langit pertama. Lemparkan, campakkan kepada orangnya, tidak boleh melewati langit pertama. Baru langit pertama sudah banyak yang runtuh, banyak yang luntur. Mudah-mudahan kita bisa, insya Allah, terbesarnya diselamatkan oleh Allah SWT. Ada amalan yang tembus lewat, lolos dari langit pertama, karena orangnya tidak berriba, dibawa dan naik oleh malaikat Allah sampai langit kedua. Langit kedua, pembuka, penjaganya membuka pintu. Sebentar, aku menjaga langit kedua. Aku ditugaskan oleh Allah. Kalau ada amalan yang ada fakhrnya, ada bangga dirinya, tidak boleh lewat dari langit kedua ini. Ini yang perlu hati-hati kita. Banyak orang terlalu bangga dengan amalnya, bahkan kadang-kadang ya ngaji selfie, keren, taruh status sedang ngaji, atau sedang umroh baru tawaf, keren, taruh status umroh keduaku sudah selesai. Takut ada faktanya ya. Banyak orang sekarang ini maaf ya. Kadang-kadang gak ingin merepotkan malaikat, nyatet amalnya sendiri. Sudah dicatat sendiri, kita status diumumkan. Ini perlu khawatir. Amalan-amalan seperti ini perlu khawatir. Seakan-akan malaikat takut nggak sanggup atau terlepas dari catat amalnya, sehingga dia catat, didokumentasikan, disebarkan lagi. Karena itu hati-hati ya. Kalau ada faktornya, kata malaikat, kalau ada bagian dirinya nggak boleh lewat dari tempat ini. Idrib ala wajhi sahibi, lemparkan ini seperti lemparkan sampah atau pakaian, lemparkan amal ini pada orangnya, nggak boleh lewat juga, nggak naik amal tersebut. Ada muat amalan yang tembus lewat dari langit pertama lewat langit kedua, lewat nyampe di langit ketiga. Sampai di langit ketiga, malaikat pembuka pintu langit ini mengatakan, tunggu, aku adalah sensor, aku adalah penyari, dan aku diperintahkan kalau ada amalan yang orangnya kibir, orangnya sombong, menyombongkan dirinya, tidak boleh dari lewat dari langit ketiga ini. Masya Allah, repot ya. Amalan kita itu malaikat bawa itu repot. Tiap hari malaikat bawa itu repot ya. Memang Allah repotkan malaikat untuk saya dan jenengan ini, untuk bawa amal, untuk laporkan amal, untuk nyatet, rokib atib nyatet. Setiap kata-kata dicatat, setiap perbuatan, gerak hati kita dicatat. Ini malaikat disuruh oleh Allah semua. Lagi ketiga, kalau ada orangnya yang sombong, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat sombong ya. Perlu dilatih, memang perlu. Di tempat-tempat seperti ini kita itu bisa menyembuhkan penyakit sombong kita, bisa menemukan jati diri kita, bagaimana amal-amal kita ini bisa selamat di tempat seperti ini. Makanya insyaallah yang hadir ini diselamatkan oleh Allah SWT. Kalau ada yang sombong, lemparkan kepada orang yang nggak boleh lewat dari sini. Ada muat amalan yang tembus lewat langit ketiga, naik sampai langit keempat. Apa langit keempat? Langit keempat isinya adalah hasud. Kalau ada orang punya dengki, kata malaikat penjaga langit keempat, kalau orangnya ini punya iri, punya dengki, lemparkan amalan ini, tidak boleh lewat dari langit keempat. Masya Allah, ada yang lewat, ada yang selamat, tembus. Yang kelima apa? Ujub. Merasa ujub, merasa senang dengan amalannya sendiri, merasa bangga diri, lemparkan, kata malaikat, langit ke-6 terus. Kalau ada orang yang sad,
mencaci maki orang, menghina orang, ya. Atau meremehkan orang lain, tidak boleh lewat dari langit ke-6. Langit yang ke-7 ini yang paling mengerikan. Amalannya mungkin bagus, mungkin selamat, orangnya mungkin gak punya sombong, gak punya riya, gak punya ini, tapi lewat langit ke-7 kata malaikat, sebentar, aku ini sensor amal. Adakah orang ini bermusuhan dengan salah satu kekasih Allah, waliullah di muka bumi? Kalau dia punya masalah dengan kekasih Allah, dengan orang soleh yang dicintai oleh Allah, lemparkan amalan ini, gak boleh lewat dari langit ke-7. Walaupun mungkin si waliullah itu lain negara, mungkin gak kenal, kita mungkin cuma lewat fotonya atau lewat kita dengar kabarnya, lalu kita caci maki dan itu kena waliullah. Itu kata malaikat, gak boleh amalan orang kalau punya musuh waliullah lewat dari tempat ini. Lemparkan amalan tersebut, sebanyak apapun, sehebat apapun. Hati-hati ya, hati-hati kita punya masalah dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha cemburu. Pada wali-walinya itu Allah cemburu. Ini malaikat di langit yang ke-7 sensor, gak boleh kalau ada orang punya masalah dengan wali, dengan kekasih Allah. Ada yang tembus maaf, lolos, berarti hebat. Pertama, kedua, sampai ke-7 lolos. Maka amalan ini seperti cahayanya rembulan atau matahari, dikarat, dibawa oleh 3.000 malaikat. Malaikat menumpuk dan mengarak terus mengangkat amalan ini untuk dilaporkan kepada Allah. Sudah lewat 7 langit, sudah lewat tembus amal. Maka malaikat yang mengarak catatan amalan tersebut terus naik ketika dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, berhenti. Malaikat, kalian ini aku tugaskan untuk melihat zahirnya amal. Secara zahir amal ini memang bagus, amal ini tembus sampai di dalam istana. Tapi kata Allah, aku tahu sang membuat amal, orang yang mengerjakan amal ini, aku tahu isi hatinya yang paling dalam bukan ikhlas karena aku. Lemparkan amalan ini kepada orang yang tidak aku terima, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nyampe lewat lagi ke-7 ketika dihaturkan kepada Allah, Allah tolak, disuruh lemparkan kepada Allah. Gak ada artinya itu amal. Padahal sudah dikanak 3.000 malaikat amal ini. Sudah tahu. Ini Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad dengan amalan ini, dengan kisah ini, nangis berderai jadinya seperti anak bayi. Nangis di jalan Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat ketakutan, sahabat kebingungan, dibiarkan nangis oleh Rasulullah. Sampai setelah udah nangisnya, ya Muhammad, apa yang membuat kau nangis, wahai Muhammad? Mayuki, apa yang membuat kau? Kenapa kamu nangis, Muhammad? Ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Muhammad. Ya Rasulullah, kalau engkau kekasih Allah, utusan Allah, engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kalau saya Muhammad, kaifal khalas ya Rasulullah? Bagaimana caranya supaya amalan kita ini selamat ya Rasulullah, bisa sampai bisa diterima oleh Allah? Saya tidak yakin amalan saya bisa diterima. Sahabat dicintai Nabi nangis dan merasa amalnya sulit untuk tembus, sulit untuk diterima oleh Allah. Kita ya apa ini? Kita ini jelas-jelas sudah ya. Kan jelas ya? Jelas. Kalau bicara soal riba, ayo siapa sekarang yang berani mengatakan saya nggak pernah ngomongin jelek orang? Ayo jelas ya? Jelas ini. Kok kayak sifat sombong misalnya? Alhamdulillah kadang-kadang kita itu terlintas sifat sombong, ada sifat lebih bagus, merasa lebih dari orang dan sebagainya. Ini sahabat nangis takut. Kaifal khalas ya Rasulullah? Bagaimana caranya selamat amal ini bisa diterima ya Rasulullah? Lalu Nabi ngasih cara. Nabi ngasih tips, cara, solusi supaya amalan kita bisa lulus tembus dari langit pertama sampai ke-7, bisa sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya kata Nabi Muhammad SAW, ya Mu'ad, hai Mu'ad, kalau kau ingin selamat, kalau kau ingin amalmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi hanya ngasih satu kalimat, fukka hada
wa kuffa hada wa fukka hada. Nabi mengatakan begini, kuffa hada wa fukka hada. Kata Nabi, tutup ini, dipegang bibirmu, tutup ini, buka ini. Tutup mulutmu, jaga ucapanmu, jaga lisanmu, dan buka tanganmu, artinya jadilah orang dermawan. Kebanyakan termasuk dosa-dosa ini dari tadi yang 7 yang menyebabkan terhambat dari langit itu dari sini. Ya, rasanya orang, menghibah orang, menjelekkan orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, itu dari lisan. Kenapa ulama mengadakan majelis zikir? Kenapa diajak kita untuk sholawat, ingat Allah, supaya ini selamat, supaya bisa. Coba yang kehadiran orang ini ada di rumahnya, mungkin bisa dibawa, mungkin bisa lisannya mencaci maki orang, atau paling tidak nggak ada kerjaan yang baik. Orang itu kalau tidak ada aktivitas yang baik, dia akan berjumput kepada yang buruk dan kepada hal yang sia-sia. Ini hal yang sia-sia. Wah, semakin akhir zaman ini berapa yang sia-sia. Tutup berdiri wahai Muhammad, tutup ini setot, bibir setot. Artinya apa? Jangan berbicara kecuali yang baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, berkatalah yang baik, atau kalau tidak diam. Kalau nggak mau zikir, kalau nggak mau bicara yang baik, diam. Karena orang yang kebanyakan bicara itu akan banyak menyesal. Orang yang kebanyakan bicara akan banyak salahnya. Ini zaman sekarang ini. Berapa banyak orang habis ngomong nanti dituntut salah, diamin orang, akhirnya bikin klarifikasi, minta maaf, repot. Ya, kenapa? Karena dia tidak menjaga, tidak menuntut. Al-Qayyis, orang yang pandai, itu yang meletakkan lisannya di belakang akalnya. Kalau mau berbicara, dipikir dulu, direnungkan dulu manfaatnya. Kira-kira ucapanku ini baik atau tidak? Dipikirkan dulu. Setelah dipikir baru dia bicara. Tapi orang yang bodoh, orang yang dungu, dia lepaskan bicaranya. Dia banyak bicara. Padahal setiap kalimat itu dicatat oleh malaikat. Kalau tidak baik, hati. Kalau tidak baik, itu setiap kalimat. Anda sadar atau tidak sadar, Anda suka atau tidak suka, itu dicatat. Nah, karena itu terutama mubalik kayak saya ini bahaya. Para orang-orang yang suka pegang mic, ya, itu bahaya. Harus menghitung kalimat-kalimatnya, harus ngatur. Ya, kalau tidak akan menjadi penyesalan bagi dirinya sendiri. Tutup ini, buka ini. Nah, buka ini artinya loman. Harus jadi orang yang dermawan. Dermawan itu tidak harus orang kaya. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Tabassumika li akhika shadaqah. Kalian senyum dengan saudara kalian, itu termasuk sedekah. Ya. Tapi bukan nanti ada kotak amal lewat terus senyum-senyum, bukan tempatnya. Beli kenangan ya. Artinya apa? Senyum itu ya kalau kita dengan tetangga, dengan sahabat, jadilah orang yang suka silaturahmi. Tapi kalau kita punya harta, ya kan, jadi orang yang loman, orang yang sedekah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang loman, yang senang berderma, bersedekah, itu lebih dekat kepada Allah. As-sakhi, orang yang dermawan, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bakhil, jauh daripada Allah, jauh dari manusia, jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin selamat, kata Nabi, jadilah orang yang suka berdermawan dan jagalah lisan kalian. Ini, dari kisah ini kita mengetahui bagaimana akhir zaman ini, bagaimana banyaknya manusia yang sulit amalnya untuk tembus kepada Allah Subhanahu wa taala.